Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di konten alur cerita film Second Days. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita Jie di serial AI Rise. Di episode sebelumnya, Fei pun harus bertarung sendirian di turnamen Chosen. Namun untungnya, Jie bisa diselamatkan, dan ia pun langsung pergi menyusul Fei. Hingga akhirnya, Joker pun melarikan diri karena gunung api yang sudah meletus. Namun siapa sangka beberapa saat kemudian, ia pun langsung dibunuh oleh Bai Long dan cerita pun terus berlanjut. Terlanjut cerita hari ini, setelah Fei melihat burung peliharaan Sisu yang ada di tangan Bai Long, ia pun langsung mengira kalau Bai Long sudah melukai Sisu dan langsung menyerangnya. Namun Bai Long tentu saja lebih unggul. Dengan mudah ia pun menghentikan gerakan Fei dan Jie. Namun beberapa saat kemudian, Sisu pun tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan tersebut. Bai Long pun langsung menghampiri Sisu dan berlutut di hadapannya. Semua orang sangat terkejut tentang sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata, Bai Long adalah kakak kandung dari Sisu di dunia nyata. Itu sebabnya Bai Long tidak mungkin menyakiti Sisu. Namun tidak ada yang tahu bahwa mereka kakak beradik. Karena reputasi Bai Long di dunia game ini sangatlah buruk, ia pun tidak mau melibatkan adiknya. Bai Long juga tampaknya sangat penurut terhadap Sisu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba gunung berapi pun kembali meletus sekali lagi. Melihat keadaan yang seperti ini, mereka semua pun sekarang setuju untuk menjadi satu kelompok. Awalnya, Jie masih ragu kepada Xiaoxi, karena takutnya ia adalah mata-mata yang dikirimkan dari tim lain. Namun, Fei membela Xiaoxi dan mengajaknya untuk bergabung dalam tim. Xiaoxi pun mengusulkan agar mereka pergi ke kota Han saja. Tempat itu sangat terpencil dan pastinya tidak ada banyak pemain yang bersembunyi di sana. Tanpa berpikir panjang, Fei pun setuju dan mereka berenam pun pergi ke kota itu. Namun setibanya di kota Han, mereka malah tiba-tiba diserang oleh puluhan anak panah. Tampaknya juga ada pemain lain yang memilih bersembunyi di sini. Mereka pun berusaha sembunyi untuk menghindari anak panah tersebut. Ternyata pemain-pemain yang menyerang itu adalah kelompok pemburu Hummingbird yang masih saja terus mengejar Fei. Fei, Jie dan lainnya pun harus berpisah sementara. Fei dan Jie bersembunyi di sebuah gubuk, sedangkan Bai Long dan lainnya pergi bersembunyi di balik gedung. Namun, di tengah pertarungan, Xiaoxi tiba-tiba memisahkan diri dan berusaha untuk membantu Fei. Ternyata Xiaoxi memiliki kekuatan es. Ia pun dengan mudah membukukan panah yang datang ke arahnya. Sambil bersembunyi, Xiaoxi pun menemukan anak kecil lain dan menyelamatkannya. Di sisi Fei dan Jie juga bersembunyi di sebuah gubuk. Ketua pemburu lagi-lagi mengarahkan semua pasukannya hanya untuk membunuh Fei seorang. Fei pun sudah tak memiliki jalan lain. Bangunan-bangunan itu sudah dikepung oleh seluruh pemburu Hummingbird. Tiba-tiba sebuah pintu bawah tanah pun terbuka dan muncullah Xiaoxi yang membantu mereka. Xiaoxi menuntun mereka ke jalan rahasia yang ada di ruang bawah tanah. Awalnya Fei sempat ragu, karena Xiaoxi tampaknya tahu banyak tentang game. Namun, Xiaoxi berkata, ia hanya tahu seluruh peta dalam game tersebut. Karena sudah tak ada jalan lain, akhirnya Fei pun hanya menurut saja ke jalan rahasia itu. Di jalan rahasia itu, ternyata seluruh penduduk desa juga berkumpul untuk melindungi diri. Namun, mereka semua adalah NPC atau non-player karakter. Anak kecil yang Xiaoxi selamatkan tadi datang bertanya apakah mereka melihat ibunya. Tampaknya ia ingin menyelamatkan ibunya yang masih di luar. Namun Jie menolak hal tersebut dan berpikir mengapa mereka harus menyelamatkan para penduduk desa yang hanyalah NPC. Menurutnya itu hanya akan memperlambat perjalanan mereka. Namun Fei tak ingin mendengar hal tersebut dan ia pun ingin menyelamatkan penduduk desa itu. Hingga akhirnya, mereka pun keluar dari jalan rahasia itu.
Namun ternyata seperti dugaan Jia, pemburu juga telah menanti mereka. Kelompok pemburu hummingbird menangkap ibu dari anak kecil itu untuk memberitahu mereka kemungkinan lokasi Fei dan lainnya. Karena keadaan sudah begini, Fei pun terpaksa harus bertarung melawan mereka, sedangkan Jia akan membawa penduduk desa ke tempat yang aman. Xiaoxi menghampiri Jia dan juga ikut melindungi para penduduk. Ia berkata kepada Fei, ia bisa meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Namun sebagai efek negatifnya, pertahanan Fei pun akan berkurang. Fei pun setuju dengan cara itu dan ia pun menggunakan penutup mata untuk mengalahkan seluruh pasukan hummingbird. 诸神论道大赛初赛提前结束，请玩家们做好准备。 Saat akan membunuh ketua hummingbird, sistem pun tiba-tiba kembali mengabarkan bahwa pertandingan Chusen telah selesai. 20 pemain yang bertahan sampai saat ini akan bertanding 1 versus 1 untuk mendapatkan juaranya. Melihat hal itu, ketua pemburu pun segera pergi dari tempat itu. Setelah selesai, Fei pun langsung jatuh tak sadarkan diri. Saat tak sadarkan diri, Fei pun bermimpi ia kembali bertemu dengan Xiao Ziyao. Namun seperti biasa, Xiao Ziyao pun tampak pergi dari Fei. Fei pun terbangun dan melihat ia sudah bersembunyi di tempat yang aman. Di luar bangunan, Sisu dan lainnya pun terlihat mengkhawatirkan keadaan Fei. Melihat Fei yang sudah tersadar, Jia pun ingin pergi meninggalkan mereka. Namun, Mo Jin dan Sisu melarangnya dan membuatnya masuk menemui Fei. Di dalam ruangan itu, Fei pun tampaknya terlihat sedih sambil melihat penutup mata besi itu. Sisu pun mengatakan bahwa penutup mata itu adalah hadiah dari Xiao Ziyao. Malam harinya, Fei duduk sendirian di atap sambil menggunakan penutup mata itu. Namun, ia tahu Jia datang menemuinya. Jia pun kagum dengan kemampuan Fei. Tiba-tiba, Fei berkata bahwa ia sebenarnya adalah pemain yang buta di dunia nyata. Ia pun teringat kembali dengan masa lalunya. Dulunya, Fei juga pernah memberitahu bahwa ia adalah pemain yang buta kepada Xiao Ziyao. Ia pun ingin keluar dari guild karena merasa ia hanyalah beban dalam guild itu. Namun, Xiao Ziyao tak mengizinkan hal tersebut. Ia malah membuatkan Fei penutup mata itu sebagai hadiah. Xiao Ziyao berkata tak peduli jika Fei buta atau tidak, yang penting adalah pendengaran Fei yang sangat baik. Dan Fei pun harus memanfaatkan hal itu. Xiao Ziyao pun kemudian menawarkan Fei untuk menjadi muridnya. Melihat ekspresi sedih Fei, Jia pun berusaha menyenangkan suasana. Ia mengajak Fei ke suatu tempat yang menurutnya sangat indah. Sambil menutup mata, Jia pun terus menuntun Fei ke tempat tersebut. Hingga akhirnya saat fajar tiba, Jia pun membuka penutup mata itu dan menyuruh Fei melihat pemandangan tersebut. Bersama-sama mereka pun menikmati momen berdua itu. 你快看， 冠军不重要，重要的是，这个世界需要英雄。Keesokan harinya, 20 pemain yang bertahan pun akan melakukan pertandingan 1 versus 1. Semua orang sangat semangat menyaksikan pertarungan tersebut. Dalam pertarungan ini, mereka harus saling membunuh hingga masuk ke babak final. Hanya ada satu orang yang akan mendapatkan hadiah jackpot tersebut. Namun tiba-tiba sebelum pertarungan dimulai, kerusakan game yang disebabkan oleh virus pun sudah semakin parah. Bangunan-bangunan dalam game sudah mulai terjatuh dan mereka pun harus mempercepat pertarungan itu. Pada episode selanjutnya, Jia pun akan berhadapan dengan Pai Long pada posisi final.
Namun, Pai Long tiba-tiba mendapatkan senjata misterius yang membuatnya menjadi tak terkendali. Akankah Jia Jie berhasil memenangkan pertarungan tersebut? Ikuti terus perjalanan Jia Jie dalam dunia game. Kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.